Lepaskan diri kita dan belenggu segala yang menghalangi kita. Kita untuk maju, menggapai bahagia, dimulai dari kita. Like angel, hero, selalu menjadi sobat sejatimu. Hai kalian para Capricorn dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan ini bacaan untuk kalian di bulan September. Hai bestinya Virgo dan Taurus. Capricorn, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Oke, coba saya bukakan. Minggu pertama, minggu kedua, pokoknya terbalik-balik. Minggu ketiga, minggu keempat. Wow, oke. Saya langsung baca aja ya, Capricorn. Minggu pertama ada King of Winter atau King of Sword. Kebayang. Knowledgeable, experienced, fair-minded, unemotional. Get advice from someone professional and objective. Public speaking. Unemotional relationship. Awal minggu nih lagi flat. Perasaan, keadaannya Capricorn tuh flat. Terus kalian ngerasa, ini kok flat begini sih, nggak ada apa gitu. Deh, giliran lagi flat, kalian masih mempertanyakan itu. Giliran gonjang-ganjing mempertanyakan itu juga lah, piye. Tapi memang minggu pertama bulan September itu untuk kalian itu memang beneran flat. Jadi kayak, ya udah begitu aja, ya udah. Dan sebagian dari kalian mempertanyakan itu gitu. Makanya di sini dibilang cari advice deh, cari masukan deh dari orang yang memang bisa memberikan masukan dengan baik. Kenapa di minggu pertama kalian merasa sangat flat hidupnya di bulan September ya? Mungkin termasuk nonton ini ya, nonton bacaan ini mungkin itu termasuk. Jadi bisa kalian berpikir bahwa oh ya, Mbak Lucy bilang begini gitu, ada masukan kayak gitu mungkin ya. Tapi yang jelas minggu pertama di bulan September flat-flat aja gitu hidupnya. Jadi kayak kalian mau menentukan ke sini tapi kayaknya masih susah. Mau ke situ tapi kayaknya kayak gitu ya, flatnya tuh kayak gitu. Mau menentukan arah masih bingung, menentukan arah belum bisa yakin itu gitu. Jadi ada ketidakyakinan di diri kalian para Capricorn di minggu pertama bulan September untuk menentukan sikap atau melakukan sesuatu hal atau memutuskan sesuatu hal. Ya, it's you. Ini kartunya. Sorry. Ini kartu kalian, ini kartunya Capricorn ya. Ada temptation di sini, ada hasrat untuk melakukan sesuatu di minggu pertama bulan September, tapi kok nggak bisa dijalani gitu. Ada keraguan-raguan, ada keinginan tapi merasa kayak belum waktunya, belum tepat waktunya. Jadi kalian, mending minta pendapat dulu deh dari orang lain, itu bagus kalau seperti itu. Tapi kalau kalian uring-uringan sendiri, itu yang nggak bagus. Karena kalau begitu jadinya kalian malah nggak maju, nggak melakukan apa-apa. Terus apa yang mau dirubah kalau tidak melakukan apa-apa ya? Sebagian dari kalian Princess of Slice-nya dalam posisi yang tidak terbalik juga. Sebagian dari kalian menunggu di minggu pertama, menunggu supaya ini berlalu. Ya udahlah, nanti siapa tahu di minggu kedua bisa terjadi gitu ya. Tapi perlu kalian tahu bahwa proses itu tidak terjadi just like that. Tapi proses itu harus dijalani sedemikian rupa nih, Capricorn. Ya, minggu pertama agak
kalian agak gimana ya? Bukan males sih, tapi kayak mager ya. Terus ngerasa, kalau saya lakuin sekarang kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan atau tidak ada hasil yang signifikan gitu. Well, ada the death. Ada yang memang terhenti atau menghentikan, atau semesta yang mencabut itu, yang menghentikan itu, berhenti dan menunggu sesuatu yang baru yang akan terjadi. Bener sih, terhenti di minggu pertama, berhenti, the death itu berhenti, ya mati gitu kan, berhenti, tapi akan digantikan sesuatu yang baru. Dan ya somehow memang tidak di minggu pertama, tapi mungkin di minggu kedua akan ada terjadi kejadiannya ya, my dear Capricorn. Oke, coba kita lihat minggu kedua ada apa. Two of Spring, wah, Two of Wands, vision, kerjasama, bisa, oke. A bright future manifest through hard work and creativity. Kalian banget tuh. Partnering with others who share your dreams. Great progress being made. Bener, kalau kalian menduga ya kan, kalian juga instingnya kuat ya. Di minggu pertama mager, di minggu pertama nggak terjadi sesuatu, flat ya kan. Sampai tuh kartunya muncul bilang, nggak usah lakuin apa-apa dulu deh. Nanti siapa tahu minggu kedua ada progresnya. Bener. Progresnya ada ketika kalian bertemu dengan orang yang cocok. Orang yang cocok dan mempunyai visi dan misi yang sama dengan kalian. Jadi kalian bisa bersama-sama dengan orang itu, bahu-membahu, bekerja sama, satu visi, satu misi, terus dilakuin. Dan ada keberhasilan di minggu kedua. So, minggu pertama memang kalian gak nemu itu, bahkan feel-nya juga gak nemu, tapi di minggu kedua kalian bertemu. Ketika kalian bertemu dengan orang yang cocok tadi, dengan partner yang cocok tadi, ini bisa relasinya percintaan, bisa tentang karir, keuangan, dan bisnis. Ya, my dear Capricorn. Dan ini tidak resonate untuk semua karena yang nonton bukan cuma satu orang. Dan ini adalah general reading, bukan personal reading ya, perlu dicatat. See? Hasilnya kan jadi gemilang ya kan, hasilnya kan jadi bagus. Ini ada Ten of Cups, ya menjanjikan lah. Intinya ketika kalian bertemu dengan orang yang cocok, orang yang tepat, visi dan misinya bisa dilaksanakan bersama-sama, jadilah itu sebuah kolaborasi yang membuat kalian bisa mendapatkan apa yang kalian inginkan di masa depan. Apa visi dan misi kalian, itu bisa terlaksana ya gitu. Kartu berikutnya itu memang membawa perubahan besar di dalam hidup kalian, Capricorn. Look, the Tower moment. Minggu kedua ketemu sih sama yang cocok, tapi Mbak Lucy ternyata perubahannya besar sekali. Benar, tapi perubahan besar itu menuju kebaikan. Jadi di minggu kedua ketika kalian bertemu dengan orang yang sehati, sevisi dengan kalian, misi bisa dilaksanakan bersama, bahu-membahu, dan terjadilah perubahan besar-besaran menuju sebuah kebaikan, ya, menuju sebuah cita-cita yang kalian inginkan. Tapi memang perlu berubah dulu. Jadi perubahannya diperlukan dulu. Nggak tiba-tiba tercapai. Ya harus ada yang berubah dulu gitu. Dan itu akan kalian alami di minggu kedua. Terus hasilnya apa nih? The Fool, sesuatu yang baru. Aduh, ini udah bagus banget nih. The Fool, sesuatu yang baru. The new beginning. Jadi memang nih kalau yang saya lihat nih dari minggu pertama yang flat, minggu kedua terus ada pergerakan karena kalian ketemu dengan yang cocok, pihak yang cocok dengan kalian ya. Terus tiba-tiba terjadi perubahan besar dan hal baru itu kembali datang kepada kalian, datang kembali kepada kalian. Hal baru ketika yang lama sudah selesai. Hal baru ketika yang lama udah gak ada lagi di hidup kalian dan perubahan besar terjadi di hidup kalian. Ya, oke. Next, ada the World, ada dunia.
The Word. Sebentar ya, itu ada bunyi minggu ketiga itu. Tapi saya harus ambil teleponnya dulu soalnya takutnya penting. Sebentar ya, saya balik lagi. Hai, balik lagi nih saya. Capricorn, sorry ya, ternyata ada yang mau personal reading. Saya pikir apa? Oke. Nanyain biaya dan jadwal. Ya, kalian kalau mau juga boleh, enggak juga nggak masalah. Oke, minggu ketiga nih, minggu ketiga. Bulan September, the world, wow, semesta membuka jalan untuk kalian mendapatkan apa yang kalian inginkan sebagai satu visi dan misi. Jadi kayak terbuka lebar pintu kesempatannya, terbuka lebar pintu di mana kalian bisa melaluinya sebagai sebuah proses seperti yang kalian inginkan. Capricorn. A brilliant success, sukses yang luar biasa. The freedom to go in any direction, benar-benar bisa ke any direction, ke segala arah ya. A journey that is now complete. Jadi kesuksesan itu setelah di minggu kedua terjadi perubahan besar-besaran, kalian melalui prosesnya. Di minggu ketiga pintu kesuksesan terbuka, pintu kesempatan terbuka, dan kalian bisa merasakan hal yang luar biasa di dalam kehidupan kalian ketika kalian bisa menjalani itu sebagai sebuah proses kesuksesan yang kalian inginkan. Gitu loh, my dear Capricorn. Itu minggu ketiga. Nah, kita lihat kartu selanjutnya dah. Ada apa nih? Tapi terbalik nih. Tapi progresnya itu memang tidak serta-merta dijalani saat itu juga. Ini prosesnya harus tetap ditunggu dulu nih. Ada beberapa hal yang tertunda di sini yang belum bisa dilakukan, misalnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain belum bisa dilakukan, berpindah dari satu hati ke hati lain belum bisa dilakukan, berpindah dari satu karir ke karir yang lain belum bisa dilakukan. Tapi suksesnya ada, tapi progresnya ada. Dan kalian tinggal tunggu aja kapan itu benar-benar akan terjadi. Waktunya Tuhan, bukan waktunya manusia. Ya, saya selalu bilang seperti itu. Oke. Saya taruh di sini aja. Masih di minggu ketiga. Apa yang selanjutnya terjadi nih, my dear Capricorn? Yang jelas ya, Ten of Wands-nya terbalik, yang jelas beban kalian terangkat. Walaupun mungkin tidak terangkat sepenuhnya karena kan belum bisa melakukan perjalanan itu ya, belum bisa melakukan perpindahan itu ya. Tapi setidaknya beban yang kalian selama ini simpan dari minggu pertama, kedua, di minggu ketiga itu ketika minggu keduanya udah terjadi perubahan besar-besaran, minggu ketiganya beban kalian terangkat. Bagus banget. Beban kalian terangkat. Dan hasilnya apa nih? Tambahan lagi nih. Completion. Ten of Cups lagi. Complete sudah. Apa yang ingin kalian penuhi? Apa yang ingin kalian komplitkan gitu ya? Apakah itu berupa tentang karir, keuangan, dan bisnis atau tentang percintaan? It doesn't matter. Cuma yang jelas, walaupun mungkin belum bisa sepenuhnya berpindah dari satu tempat ke tempat lain atau satu pihak ke pihak lain, tapi komplit, semua sudah kalian jalani, prosesnya sudah komplit. Kan di minggu kedua sudah terjadi perubahan besar-besaran. Jadi komplitnya ini di minggu ketiga itu bisa terjadi, bisa terpenuhi apa yang ingin kalian penuhi, gitu ya. Sedangkan di minggu terakhir bulan September yang terjadi adalah Ace of Summer atau Ace of Cups. Berkat melimpah gitu ya. Itu menyenangkan. Open your heart to love. Bukalah hatimu untuk cinta. The beginning of a new intimate relationship or the rebirth of a current one. Bisa aja ada relasi baru dalam hal percintaan maupun karir, atau diperbaharui yang udah ada gitu. Okay? The awakening of psychic abilities and spiritual epiphanies.
Oke, dan ada awakening, ada kebangkitan dari secara spiritual di hidupnya si Capricorn. Ini berarti banyak hal dan banyak berkat yang kalian dapatkan di akhir bulan September itu membuat kalian terpenuhi baik secara batin maupun secara terlihat nyata gitu, secara lahir dan batin gitu ya. Dan yang saya lihat di sini, kalian itu para Capricorn itu membuat hal yang tadinya nggak bisa dipenuhi, kemudian kalian tahan, terus kalian akhirnya bisa melakukannya, ketemu orang yang tepat, terjadi perubahan besar-besaran di hidup kalian, and then pada akhirnya ujung-ujungnya di akhir bulan kalian mendapatkan hasilnya gitu. Progresnya dari minggu ketiga sampai akhir bulan. Oke? Yep. Lucky Wheel of Fortune, roda keberuntungan menyertai kalian di akhir bulan September. Yeay, ikut senang. Oh ya, ascendant saya Capricorn, jadi saya ya nyangkut-nyangkut dikit lah ya. Capricorn disangkut-sangkutin. Oke, so akhir bulan September justru ada keberuntungan besar dan memang restu dari semesta untuk kalian gitu. Tapi progresnya lumayan ya, perubahan besar-besarannya. Ada The Tower tadi itu lumayan, ada The Death, ada The Tower, ada The Devil. Komplit deh. Yang datang pada kalian, The Knight of Pentacles, yang datang pada kalian itu kesempatan luar biasa. Kesempatan dalam hal karir, keuangan, dan bisnis, tapi juga percintaan, walaupun ini cenderung ke karir, keuangan, dan bisnis. Dan kesempatan itu akan membawa kalian pada kebaikan juga yang luar biasa. Kebaikan, kepenuhan, keberhasilan, kesuksesan. Nah itu dia. Justru itu yang akan datang di akhir bulan September. Itu menyenangkan sekali. Coba kita lihat kartu berikutnya nih. Ada tambahannya atau ada warningnya nih ya. Achievement. Enggak, ini tambahan bukan warning. Eight of Pentacle atau achievement atau itu tadi keberhasilan. Ya benar, berarti solid nih di akhir bulan September ada kebaikan luar biasa di dalam kehidupan kalian, keberkahan dan juga tadi tuh complete dan achievement, keberhasilan di akhir bulan September. Dari yang di minggu-minggu pertama flat, tapi kemudian terjadi pergolakan, terjadi proses, ketemu dengan orang yang tepat, terus terjadi perubahan besar-besaran, dan akhirnya bintang keberuntungan bersama kalian di 2 minggu terakhir bulan September ya. 2 minggu pertamanya rush bla 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 gitu kan, dar-dep-dor. Di 2 minggu terakhir ternyata bagus. Oke, it's good. Coba apa yang perlu dibenahi atau perlu di-healing dari kalian para Capricorn. Have faith. Punya iman lah, punya iman, punya kepercayaan, punya rasa, punya keyakinan bahwa apapun itu bisa terjadi dan itu sesuai dengan kehendaknya, itu satu, sesuai dengan jalan hidup kalian atau takdir kalian, itu dua, dan yang ketiga tetaplah yakin yang terbaik akan segera datang. Yang terbaik akan segera datang. Ya kan 2 minggunya rempong ya enggak? Tapi yang terbaik kemudian datang. Oh itu bagus banget. Oke, saya akan bacakan 2 pesan, satu tentang cinta, yang satu tentang karir, keuangan, dan bisnis. Tentang cinta, compassion. Oke. Segala sesuatu yang positif itu yang akan datang ke dalam kehidupan kalian, dan segala sesuatu yang positif itu yang perlu kalian fokuskan. Sabar aja, nanti juga bakalan datang gitu ya, itu percintaan. Kalau karir, keuangan, dan bisnis is increase, dapat hasil luar biasa. Jadi jangan khawatir dengan prosesnya yang mungkin akan jungkir balik, yang mungkin akan dar-der-dor.
tapi proses itu menuju sebuah kebaikan. Jadi bagus banget. Oke. So, tanyakan satu hal tentang percintaan dan satu hal tentang karir keuangan dan bisnis. Akan saya jawab dengan yes or no. Yang percintaan dulu. Nah, tuh jatuh 2 tuh. Oke. Yang satu terbalik ke atas, jadi ini yang saya ambil dan jawaban tentang percintaannya adalah yes. Kalau yang tentang karir keuangan dan bisnisnya adalah jawabannya no. Masih banyak beban nih kalau karir keuangan dan bisnis. Tapi apapun itu, jalani prosesnya, tetap keberhasilan ada di depan. Walaupun ini no yang ini ya. Untuk karir keuangan dan bisnisnya. Oke, so tentang tarotnya udah. Sekarang yang terakhir, pesan dari Monology Oracle Card untuk kalian para Capricorn dimanapun kalian berada. Dan nothing is yet set in stone. Nah, ini pesannya. Memang gak ada yang pasti. Belum ada yang pasti. Belum ya, bukan gak ada. Belum ada yang pasti. Di apapun yang kalian sedang hadapi sekarang. Percintaan maupun karir keuangan dan bisnis Capricorn. Tapi itu perlahan-lahan akan menjadi lebih baik pada saat kalian sudah bertemu dengan orang atau pihak yang tepat atau hal yang tepat dan terjadi perubahan besar-besaran dan kemudian itu digantikan menjadi sesuatu yang jauh lebih baik. Oke Capricorn? Sekian bacaannya. Semoga ada yang bisa diambil dari situ. Tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.